Pernah nggak sih ngerasa pengen banget berubah? Mungkin pengen berhenti dari kebiasaan buruk, atau mengubah pola pikir yang negatif, atau cara kita berinteraksi sama orang lain. Kita semua kan pasti pengen jadi versi diri kita yang lebih baik. Tapi, kenapa ya kok rasanya seringkali susah banget? Seolah-olah kita ini cuma nabrak tembok terus-terusan. Anda pernah nanya ke diri sendiri nggak? Kenapa kok sesulit ini? Anda tahu apa yang harusnya dilakuin, niatnya juga udah baik banget, tapi entah kenapa, balik lagi ke titik awal. Ini frustrasi yang umum banget kok, dan Anda nggak sendirian. Dan siklus ini bisa bikin capek banget kan? Coba gagal, coba lagi. Setiap kali gagal, rasanya tuh bisa bikin kita putus asa. Seolah-olah perubahan yang beneran langgeng itu mustahil. Tapi, gimana kalau ternyata pendekatan kita selama ini yang keliru? Oke, coba kita bahas ini lebih dalam. Materi sumber kita ini ngasih sudut pandang yang beda, yang akarnya itu ada di keyakinan. Dikatakan kalau fondasi perubahan itu bukan sekedar tekad baja. Justru, langkah pertama yang paling penting adalah keyakinan yang tulus kalau perubahan itu mungkin terjadi. Tanpa keyakinan dasar ini, semua usaha kita ya bakal rapuh. Jadi, dari mana datangnya keyakinan ini? Nah, ini semua berakar dari pemahaman tentang dua realitas yang berjalan barengan dalam hidup kita menurut kerangka teologis ini. Yuk kita lihat bedanya. Coba perhatikan deh, bedanya jauh banget di sini. Di sebelah kiri, kita punya realitas di dalam Kristus. Anggap aja ini identitas inti kita atau status hukum kita di hadapan Tuhan. Menurut pandangan ini, status kita itu udah sempurna, udah final, dan gak bakal berubah. Udah diampuni sepenuhnya, catatannya bersih total. Nah, terus di kanan ada realitas kehidupan sehari-hari. Ini kondisi kita sekarang yang masih terus berproses, penuh perjuangan, dan ya jauh dari sempurna. Nah, bisa memisahkan dua hal ini adalah kunci utamanya. Jadi poin pentingnya tuh begini. Ini bukan tentang berusaha jadi orang baru. Tujuannya adalah supaya kehidupan praktis kita, kondisi kita sehari-hari, mulai nyambung, mulai selaras dengan siapa diri kita yang sebenarnya, secara posisi. Jadi perubahan itu bukan tentang dapat identitas baru, tapi hidup sesuai dengan identitas yang udah kita punya. Oke, setelah kita paham kenapa perubahan itu mungkin, karena identitas kita yang udah aman, sekarang kita pindah ke bagaimana perubahan itu terjadi di kehidupan nyata. Dan jawabannya ada di sesuatu yang kita semua tahu, kebiasaan. Alkitab bahkan punya kata khusus dalam bahasa Yunani, yaitu anastrofe, untuk ngegambarin ini. Ini bukan cuma soal tindakan-tindakan kecil yang terpisah loh. Anastrofe itu artinya seluruh pola kebiasaan kita, gaya hidup kita secara utuh. Jadi perubahan sejati itu targetnya ya seluruh gaya hidup ini. Nah, kutipan dari Efesus ini ngasih kita semacam blueprint untuk berubah. Coba perhatikan kata kuncinya, menanggalkan yang lama dan mengenakan yang baru. Ini jelas sebuah proses yang aktif, bukan sesuatu yang terjadi gitu aja. Ini nih yang membawa kita ke metode praktis yang jadi inti dari proses perubahan. Idenya sederhana, tapi benar-benar kuat. Kita nggak bisa cuma hapus kebiasaan lama, kita harus menggantinya dengan yang baru. Jadi prosesnya itu ada dua langkah. Menanggalkan, itu artinya kita secara aktif berhenti dan ninggalin pola-pola yang lama. Tapi itu baru setengah jalan. Langkah kedua yang sama pentingnya adalah mengenakan, secara sadar membangun dan melatih kebiasaan baru yang baik. Slide ini ngejelasin kenapa pendekatan yang penting berhenti itu sering banget gagal. Kalau kita cuma menciptakan ruang kosong, kebiasaan lama itu pasti bakal balik lagi buat ngisi kekosongan itu. Contoh soal pencuri ini jelas banget. Berhenti nyuri itu penting, tentu. Tapi perubahan yang sesungguhnya terjadi waktu dia belajar cara hidup yang baru, bekerja keras, jadi orang yang murah hati. Ini soal memprogram ulang hidup kita secara total. Jadi, apa sih tujuan akhirnya? Kita mau kemana dengan semua proses menanggalkan dan mengenakan ini? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Ilustrasi ini ngebantu banget nih. Coba bayangin, proses ini tuh bukan kayak baca buku manual, tapi lebih kayak latihan sama pelatih atlet. Seorang pelatih kan nggak cuma ngasih info ya kan? Dia bakal ngebimbing kita latihan, benerin gerakan kita, dan bantu kita ngebangun otot kebiasaan baru sampai jadi otomatis. Ini adalah proses pelatihan yang aktif dan disengaja. Pada akhirnya, tujuannya itu jauh lebih dalam dari sekedar mengubah perilaku. Ini bukan soal kelihatan lebih baik dari luar. Ini tentang transformasi dari dalam keluar, di mana tindakan-tindakan kita secara alami mulai mengalir dan mencerminkan siapa diri kita sebenarnya di dalam Kristus.
Jadi, mari kita tutup dengan pertanyaan ini. Mungkin selama ini kita salah fokus, cuma ngandelin tekad yang gampang habis. Gimana kalau kunci perubahan sejati itu bukan soal berusaha lebih keras, tapi soal berlatih lebih cerdas, melatih diri kita untuk hidup selaras dengan identitas sejati yang ternyata udah kita miliki. Coba deh renungkan itu.